Ya Allah, manfaatkan ilmu kami. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu mir rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Asbabun nuzul. Menurut ahli tafsir, musyrikin Makkah menuduh kepada Rasul bahwa Al-Quran adalah karangan Rasul belaka. Bahwa Al-Quran adalah karangan Rasul belaka. Maka untuk membantah tuduhan musyrikin, Allah Ta'ala menurunkan ayat Alif Lam Mim. Suratus Sajdah Makkiyatun. Surat Sajdah ini termasuk surat Makkiyah, yakni manuzilat qoblal hijrah, diturunkan kepada Rasul sebelum hijrah. Wahya salasuna ayatan, jumlah ayatnya 30 ayat, jumlah kalimahnya 330 kalimah, jumlah hurufnya 1508 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah basmalah diantaranya apabila kita masuk ke rumah tidak baca basmalah, maka setan akan ikut masuk ke dalam rumah kita. Dan apabila kita minum, makan, tidur, jima, tidak baca basmalah, maka setan akan ikut minum, ikut makan, ikut tidur, ikut jima. Tahu dari mana Ustadz? Ya Allah ngasih tahu. Allah ngasih tahu dalam Al-Quran, dalam ayat wasyarikhum fil amwal. Wasyarikhum, kata Allah, barengi olehmu setan, hum anak cucu Nabi Adam, fil amwal dalam hartanya, wal aulad dan anak-anak. Jadi setan itu ngerongrong kita. Kita masuk rumah nggak baca bismillah, dia ikut. Kita minum makan nggak baca bismillah, dia ikut. Kita tidur jima nggak baca bismillah, dia ikut. Makanya harus kita biasakan baca bismillah itu. Sebab dengan baca bismillah, maka setan akan terhalang oleh bismillah yang kita baca. Berdasarkan ayat, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura.
Jadi oleh karenanya mari kita biasakan baca basmalah ya. Kurang ajar memang setan itu. Musuh nyata kita dia itu. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan Allah nyuruh kepada kita supaya menjadikan setan sebagai musuh. Fattakhidhuhu aduwwa. Jangan dikasih celah untuk bisa masuk ke dalam rumah. Jangan dibiarkan setan ikut makan, ikut minum, ikut tidur, ikut jima. Caranya baca bismillah. Kurus-kurus setan kalau kita, istri kita, keluarga kita semuanya rajin baca bismillah. Akan gemuk-gemuk setan di rumah kita kalau kita nggak baca bismillah, istri, keluarga kita nggak ada yang baca bismillah. Cuman setan juga ngegoda kita kan, ngebisik ke dalam hati kita supaya meninggalkan basmalah. Udahlah ngapain lu baca-baca bismillah, ribet tau. Makan langsung makan aja udah, minum langsung minum aja, jima langsung jima aja. Ngebisik seperti itu setan. Karena setan merasa dirugikan kalau kita baca basmalah, maka dia goda terus hati kita ini supaya nggak usah baca basmalah, supaya melupakan basmalah. Bahkan kalau kita jima nggak baca bismillah, maka setan akan ikut ya. Kalau dari hasil jima itu jadi anak, maka bisa jadi terdapat kekurangan pada anak karena campuran air mani setan, air mani yang kotor. Ada kisah seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas, "Pak Kiai, setelah saya menggauli istri saya melihat seperti ada api pada kemaluan istri saya. Itu kira-kira apa Pak Kiai ya?" Bingung saya, nggak tahu saya. Kata Ibnu Abbas, "Lu sebelum jimanya baca bismillah dulu nggak?" Itu dia Pak Kiai. "Enggak." Waduh, kata Ibnu Abbas, itu adalah air mani setan. Karena kamu sebelum jima nggak baca basmalah. Kalau makan berjamaah, hukum baca basmalahnya itu adalah sunnah kifayah. Yang penting salah satunya aja baca, nggak harus semuanya. Begitu juga dalam jima, hukum baca basmalahnya sunnah kifayah. Yang penting salah satunya aja baca, nggak harus semuanya. Kalau udah salah satunya baca, setan nggak bisa ikut. Akan lebih afdol dua-duanya baca. Kalau nggak ada yang baca satu pun ya setan ikut ya. Kalau kita makannya sendirian, hukum baca basmalahnya sunnah ain. Minum sendirian, hukum baca basmalahnya sunnah ain. Alif Lam Mim. Ayat mutasyabih batin, mala ya'lamu maknahu illallah, tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Jadi dari kalimah-kalimah Allah ada yang dirahasiakan artinya itu, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Yakni ayat-ayat mutasyabih batin. Makanya seluruh ahli tafsir dalam mentafsiri ayat-ayat mutasyabih selalu pakai kata Allahu a'lamu bimuradihi. Banyak yang dirahasiakan oleh Allah, Lailatul Qadar, hari kiamat, detik-detik ijabah di hari Jumat. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Diturunkannya kitab suci Al-Qur'an ini, la raiba fihi, tidak diragukan lagi, min rabbil alamin, diturunkannya oleh Allah yang menguasai seluruh alam. Maka terbantahlah tuduhan musyrikin bahwa Al-Quran adalah karangan Rasul. Am yakulu naftaroh, akan tetapi musyrikin selalu berkata dengan tujuan mengejek Rasul,
mengejek Al-Quran. Iftaro, Al-Quran itu bikinan Muhammad coy, kata Abu Jahal. Dibantah oleh Allah, la, bukan, bal huwal haqqu mir rabbik. Al-Quran adalah benar, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya ta'rif Al-Quran adalah lafdzun munazzalun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, suatu lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al muta'abbadu bi tilawatihi, yang termasuk ibadah membacanya, wa in lam yafham makna, walaupun gak ngerti artinya, al mu'jizu, yang melemahkan. Gaya bahasa Al-Quran mah torop alu, kelas papan paling atas gitu. Sangat balagoh, sangat sempurna, sehingga orang-orang pinter sekalipun, para profesor, kalau kita kumpulkan, adakan pelatihan, suruh mereka bikin satu surat yang seperti Al-Quran, nggak bakalan mampu. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Nggak bakalan mampu, karena lapad faktu bisurati mimis itu amarnya amar li ta'jiz, melemahkan. Dalam keterangan lain, Al-Quran adalah lafdzun minallah, maknan minallah, mu'jiz, lapadnya dari Allah, maknanya dari Allah, dan melemahkan. Beda dengan hadis kursi. Kalau hadis kursi mah lafdzun minallah, maknan minallah, ghairu mu'jiz, lapadnya dari Allah, maknanya dari Allah, tapi tidak melemahkan. Kalau hadis Rasul, lafdzun minar Rasul, maknan minallah, ghairu mu'jiz, lapadnya dari Rasul, maknanya dari Allah, tidak melemahkan. Litunzira qauma, diturunkannya Al-Quran kepada Rasul, supaya Rasul menyampaikan peringatan kauman, kepada masyarakat Mekah, ma'atahum min nadhiri min qablik, yang sebelumnya belum pernah datang kepada mereka utusan, karena mereka hidup di zaman patroh. La'allahum yahtadun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardh thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadah al-azizur rahim. Menurut ahli tafsir, di antara ayat iktibar yang menunjukkan kepada esa dan kuasanya Allah, yang menunjukkan kepada esa dan kuasanya Allah, bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan 7 lapis langit dan bumi, yang mampu menciptakan 7 lapis langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dalam waktu 6 hari dan hanya Allah yang menguasai aras, dan hanya Allah yang menguasai aras.
dan hanya Allah yang mengurus seluruh perkara. Hanya Allah yang mengurus seluruh perkara, dari langit ke bumi dan dari bumi ke langit, dari langit ke bumi dan dari bumi ke langit. Dengan menugaskan malaikat mudabbiratil umur, dengan menugaskan malaikat mudabbiratil umur, yakni Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, yakni Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, sebagaimana dijelaskan dalam ayat dalam ayat Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Oh ya, padilah surat As-Sajdahnya belum dijelaskan tadi. Di antara padilah surat As-Sajdah dijelaskan dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatil fajri yaumal jum'ah alif lam mim tanzil Alkitab As-Sajdah. Jadi Rasulullah SAW dalam sholat subuh Jum'ah sering ya, kana yakra'u, lapan kana khobarnya pakai fi'il mudhari, menunjukkan kepada tikror gitu. Jadi Rasul sering sholat subuh Jum'ah baca surat Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah dalam rakaat pertama, dan surat Hal Ata 'alal insani hinu min nadah dalam rakaat kedua. Makanya sunnah sholat subuh Jum'ah rakaat pertama baca ayat Sajdah, baca surat Sajdah Alif Lam Mim Tanzil, rakaat kedua Hal Ata 'alal insani hinu min nadah. Di antara padilah surat As-Sajdah lagi, wa minha anna sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil As-Sajdah wa tabarakalladzi biyadil mulk. Dan Rasul kana la yanamu, sebelum tidur itu rutin baca alif lam mim tanzil, baca tabarok. Maka sunnah kita sebelum tidur baca surat As-Sajdah, tabarok. Dan surat Alif Lam Mim Sajdah ini dinamakan juga surat Bunjiyah ya. Karena surat Alif Lam Mim Tanzil ini termasuk salah satu dari 7 surat yang bisa menyelamatkan. 7 surat yang bisa menyelamatkan itu 1 Alif Lam Mim Tanzil, 2 Yasin, 3 Ad-Dukhan, 4 Waqiah, 5 Hal Ata, 6 surat Al-Muluk, Tabarok, 7 surat Al-Buruj. Nah itu diantara padilah surat As-Sajdah ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi.
Nah, kholaqo fi'il madi menunjukkan kepada zaman madi. Telah menciptakan. Nah, menurut sebagian ulama, kullu fi'lin musnadin ilallah wa huwa yakhlu aniz zaman. Seluruh fi'il yang disenderkan kepada Allah kosong dari zaman. Jadi kalau kita ngikuti kaul ini berarti alladzi khalaqo, yang menciptakan, Allah yang menciptakan, gak usah pakai telah kalau ngikuti kaul ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena fi'il yang dihubungkan kepada Allah itu kosong dari zaman kalau ngikuti kaul ini. Tapi kalau ngikuti kaul kedua, boleh-boleh saja kalau dalam fi'il mah. Karena fi'lullahnya itu kan termasuk ta'alluq sifat kudroh ya. Kalau sifat kudrohnya iya memang apa itu nggak ada awal nggak ada akhir gitu. Kalau fi'lunya mah nyiptain langit misalnya kan, nyiptain bumi, nah itu mah ada awal ada akhir. Jadi nggak apa ngelugohnya pakai wis. Karena hudus kalau fi'lunya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan isinya, fi sittati ayyamin, hanya dalam waktu 6 hari. Dimulai dari hari Ahad sampai hari Jumat selesai. Sempurna kekuasaan Allah. Sempurna ilmunya Allah. Nyiptain langit bumi yang begitu besarnya, begitu rumitnya, hanya dalam waktu 6 hari selesai. Manusia mau bikin jalan tol bertahun-tahun baru beres. Berarti nggak ada apa-apa ilmu manusia dihubungkan pada ilmunya. Summastawa alal ars. Lalu Allah menguasai aras. Aras itu kalau menurut bahasa artinya sarirul malik, kursi singgasana raja, untuk duduk raja. Itu aras menurut bahasa. Tapi aras yang dimaksud di sini adalah makhluk Allah yang terbesar. Dan tidak ada yang tahu besarnya planet aras kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silahkan. Oh iya. Ja'ala dan kholaqa ya. Kalau kholaqa menciptakan. Ja'ala Anda diaken. Jadi kalau dinisbatkan antara kholaqa dengan ja'ala, menurut ulama ahli mantek termasuk nisbat taroduk lah ya, bi ayata ada dalam zu wa yattahida maknahu. Banyak lapan satu arti. Kalau dalam bahasa kita kelambi dodot itu jasengnya, acuk angwan pakaian, banyak lapan tapi satu arti. Nah itu nisbat taroduk, sinonim kata. Nah begitu juga ini kholaqa dengan ja'ala. Kadang dalam redaksi Allah Subhanahu wa taala pakai redaksi kholaqa seperti dalam ayat ini, alladzi khalaqas samawati wal ardh. Kadang juga Allah dalam redaksi pakai lafaz ja'ala,
Waja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan hati. Nah, pendengaran kita juga sama makhluk Allah, ciptaan Allah. Penglihatan kita juga sama makhluk Allah, ciptaan Allah. Hati kita juga sama makhluk Allah, ciptaan Allah. Rahasia beda-beda redaksi tapi sama arti adalah menurut ulama ahli bade disebut bade iftinan, mewarna-warna bahasa yang tujuannya adalah daf'an lil malal, untuk menolak bosan. Karena Allah Maha tahu kita ini manusia punya sifat bosan. Maka dari segi bahasa aja Allah beri kita banyak macam bahasa, ya. Banyak variasinya. Gitu. Makanan juga Allah beri kita banyak makanan, karena Allah tahu kita bosan. Warna juga tuh lihat, Allah beri kita warna macam-macam, karena Allah tahu kita bosan. Coba kalau planet bumi langit ini warnanya semua hitam, wah mal betah orang hidup di planet itu. Nah itu ya. Nah, jadi planet Aras itu planet Allah, planet ciptaan Allah yang paling besar. Tidak ada yang tahu besarnya kecuali Allah. Tapi lain Jupiter lainnya Aras itu ya. Oh, lain. Kalau dalam alam kan nggak ada Aras itu kan. Iya. Plato, Venus kan gitu. Planet. Ya silakan. Kalau bulan mati itu kan maknanya sekolah. Terus kalau dalam surat Al-Waqiah itu kan kiamat dari kiamat. Karena kiamat itu terjadi. Tapi dalam ayat tidak kemungkinan sholat. Itu penggunaannya kiamat tapi ya betul. Jadi memang dalam ayat iza waqa'atil waqi'ah, kiamatnya kan belum terjadi. Tapi kenapa dalam redaksi ayat pakai segat madi ya? Nah ini bahasa majaz. Menurut ulama ahli bayan disebut majaz mursal min itlaqi makana wa iradati ma yakunu, atau min itlaqil madi wa iradatil mudore. Dikatakannya mah pakai fil madi tapi maksudnya fil mudore. Majaz mursal min itlaqi makana wa iradati ma yakunu, majaz mursal min itlaqil madi wa iradatil mudore. Apa rahasianya di sini? Rahasianya litahaqqukil wuku, karena pasti akan terjadinya gitu. Sehingga walaupun belum terjadi, karena pasti ya udah nggak apa-apa, segat madi aja gitu. Rahasianya litahaqqukil hukum. Dan seperti dalam ayat idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kita ngelihat zahirnya ayat, berarti apa itu sholat dulu baru wudu. Ya. Iya, sholat dulu baru wudu. Kalau kita ngelihat zahirnya ayat, sebab redaksinya kan pakai fil madi dalam ayat itu. Kalau kalian sudah sholat, idza qumtum ila shalah, faghsilu wujuhakum baru wudu. Kalau kita lihat zahirnya ayat seperti itu pengertian. Sholat dulu baru wudu. Tapi kenapa Rasul dan para ulama dalam prakteknya mereka memberikan contoh kepada kita bahwa wudu dulu baru sholat? Karena wudu itu syarat, sholat itu masyrut. Asyartu huwa mayatagaddamu alal masrut. Yang namanya syarat harus lebih duluan daripada masrut. Seperti kita kerja aja kan, sebelum kerja kan harus dipenuhi dulu syarat-syarat kerjanya. Jadi kumtum di situ kata ulama ahli bayan termasuk majaz mursal min itlaqi makana wa iradati ma yakun. Itu dalam kadang-kadang itu kan harus film hari itu kan nggak film mudore kadang-kadang itu. Iya. Kan harus jawab juga. Nah, iya.
Dalam akad-akadan juga kan harus pakai fi'il madi dia. Nggak sah kalau pakai fi'il mudhari. Baik akad jual beli, akad nikah, akad jual beli bituka, istaroituka, akad nikah zawwajtuka. Karena segat madi itu termasuk segat iltizam dia. Kalau fi'il mudhari itu termasuk segat wa'dun biltizam. Segat iltizam itu segat yang pasti. Dalam akad-akadan harus pakai kata-kata yang pasti. Maka dalam akad-akadan harus pakai fi'il madi. Nggak sah kalau akad-akadan pakai segat wa'dun biltizam. Nggak sah akad-akadan pakai segat yang nggak pasti. Kalau akan aku nikahkan engkau, kan belum pasti. Makanya nggak sah pakai wa'dun biltizam, pakai segat mudhari, harus pakai segat madi. Nah itu summa stawa alal ars, dan planet Aras tidak akan hancur di hari kiamat nanti, abadi ya Aras. Jadi planet Aras ini makhluk Allah yang ada awalnya tapi nggak ada akhir, karena diabadikan oleh Allah Subhanahu. Sama seperti planet surga, neraka, planet kolam, planet lauhil mahfuz, ya itu juga sama diabadikan, ada awalnya nggak ada akhir. 8 semuanya yang tidak hancur di hari kiamat. 8 perkara yang akan abadi dari ciptaan Allah yang maha suci. Aras, kursi, tulang, ekor dan neraka, Lauh mahfuz dan kolam amru dan juga surga. Ayo yang belum hafal nggak apa ditulis. 8 perkara yang akan abadi. 8 perkara yang akan abadi dari ciptaan Allah yang maha suci. Dari ciptaan Allah yang maha suci. Aras, kursi, tulang, ekor dan neraka. Aras, kursi, tulang, ekor dan neraka. Lauh mahfuz dan kolam ruh dan juga surga. Lauh mahfuz dan kolam ruh dan juga surga. Lauh mahfuz, kolam, ruh dan juga surga. Coba tarik bareng-bareng. 8 perkara yang akan abadi dari ciptaan Allah yang maha suci. Aras, kursi, tulang, ekor dan neraka. Lauh mahfuz dan ruh dan juga surga. Nah nanti setelah kita domisili di surga, kalau kita ngelihat ke atas itu yang terlihat planet arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita domisili di planet bumi, kita ngelihat ke atas yang terlihat bulan, matahari. Lauh mahfuz dan kolam ruh dan juga surga. Lauh mahfuz dan kolam ruh dan juga surga. Terangnya planet Aras ini 70 kali lipat lebih terang daripada planet kursi. Terangnya planet kursi itu 70 kali lipat lebih terang dari planet matahari.
Jadi planet matahari itu terangnya itu baru 1/70 dari terangnya planet kursi. Planet kursi terangnya itu baru 1/70 dari terangnya planet Aras. Jadi masih gelap ini matahari ini kalau dihubungkan dengan planet kursi planet Aras. Masih poek. Dan di surga nanti kita diterangnya pakai planet Aras. Pakai planet Aras di surga nanti. Untuk lebih jelasnya nanti lah ya. Malakum midunihi miwali. Tidak ada untuk kalian selain Allah yang mengurus. Karena semua kita yang ngurus cuman Allah. Buktinya apa? Yang nurunin hujan siapa? Allah. Yang ngasih umur siapa? Allah. Yang ngasih mata siapa? Allah. Yang ngasih pendengaran siapa? Allah. Cuman Allah berarti yang ngurus kita. Ibu bapak kita mah hanya sekedar syariat. Hakikatnya mah Allah. Cuman syariat juga ya tetap harus dihargai ya. Allah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Karena dunia ini tempat syariat, maka diberlakukan syariat di dunia ini. Lahirnya ke dunia lewat syariat ibu bapak. Bertahan hidup lewat syariat, makan minum. Karena dunia tempat syariat. Wala syafi, dan tidak ada yang memberikan pertolongan selain Allah. Hanya Allah yang bisa ngasih pertolongan. Buktinya mana? Coba kejadian gempa, tsunami, angin puting beliung. Nggak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Minta tolong sama kiai, kiai ge sarua ceurik ngadoa yang selamat. Minta tolong sama pemerintah, sama pemerintah ge ketakutan. Minta tolong sama berhala, berhalanya kira rubuh na gempa. Nggak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Malja wa la manja minallahi illa ilaihi. Wala syafi, nggak ada yang bisa ngasih tolong kecuali Allah. Kalau urusan-urusan kecil oke lah, kawan bisa nolongin kita. Jemut kita kan dari kawan, ditolong kita sama kawan. Kalau urusan-urusan kecil oke lah, kawan, saudara, orang tua nolong. Itu juga hanya sekedar syariat, hakikatnya mah Allah. Apalah tatazakarun, kenapa lu orang itu nggak mikir? Coba mikir. Kalau mikir patuh minun, pasti kalian akan percaya. Yudabbirul amro minas sama'i ilal ard. Hanya Allah yang mengurus seluruh urusan yang turun dari langit ke bumi. Sumaya arju ilaih, yang naik dari bumi ke langit. Yang turun dari langit ke bumi itu apa? Hujan diantaranya ya. Itu yang turun dari langit ke bumi. Itu Allah yang ngurus. Allah menugaskan malaikat Mikail untuk ngurusin hujan itu. Terus yang turun dari langit ke bumi lagi apa? Ilmu, taufik, hidayah. Itu yang turun dari langit ke bumi. Allah itu yang ngurus, cuman Allah nugasin malaikat Jibril. Terus kepastian apa? Kepastian bencana alam, gempa, tsunami, angin puting beliung, itu juga sama turun dari langit. Karena kepastian itu semuanya kan tercatat di Lauhil Mahfuz gitu. Diserahkan kepada malaikat Israfil. Terus kepastian tentang penyakit, kematian, itu juga sama.
tercatat di Lauhil Mahfuz, disalin, buku salinannya itu diserahkan kepada malaikat Israil. Nah, itu yang turun dari langit, rahmat yang turun dari langit. Itu Allah yang ngurus. Sumaya arju ilaihi, yang naik dari bumi ke langit apa? Yang naik dari bumi ke langit itu diantaranya adalah amal ibadah kita, amal sholat kita itu naik gitu. Amal ibadah kita, zikir kita, kalimah-kalimah thayyibah yang kita baca keluar dari mulut kita, tersimpan di udara terus naik itu ke langit. Berdasarkan ayat ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ilaihi naik kepada, ilaihi yas'adu naik kepada Allah al kalimut thayyib, kalimah-kalimah thayyibah, bacaan Al-Qur'an, sholawat, ya la ilaha illallah, tahmid, pengajian tentang ilmu agama keluar dari mulut kita, tersimpan di udara, naik ke langit. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Terus diantara yang naik ke langit lagi, wal amalu sholihu yarfa'uh, amal soleh kita, sholat kita itu naik ke langit. Sholat kita itu, sholat zuhur, asar, isya, 4 rakaat akan naik ke langit berupa cahaya yang mempunyai 4 sayap. Maghrib yang kita laksanakan akan naik ke langit berupa cahaya mempunyai 3 sayap. Subuh 2 rakaat akan naik ke langit berupa cahaya yang mempunyai 2 sayap. Wal amalus sholihu yarfa'u, itu yang naik dari bumi ke langit. Nah, itu semua ya Allah yang ngurus. Cuman Allah nugasin para malaikat, amal kita kan dicatat tuh oleh malaikat. Apa itu hafazatul a'mal ya, amal kita di waktu siang dicatat oleh malaikat hafazatul a'mal raqib atid. Amal kita di waktu malam juga dicatat oleh malaikat raqib atid. Illa waladaihi raqibun atid dalam Al-Qur'an. Di buku catatan amal harian yang diangkat ke langitnya itu sehari 2 kali, yakni di waktu asar dan di waktu subuh. Nah itu. Terus ada lagi malaikat hafazatul abdan yang menjaga badan kita, 10 di waktu siang, 10 di waktu malam. Berdasarkan ayat yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar. Pagi, dari pagi sampai sore 10 malaikat tuh yang ngurusin badan kita. Terus di waktu malam dari asar sampai subuh 10 malaikat juga. Ganti shiftnya di waktu asar dan di waktu subuh. Jadi turun naik langit bumi mereka. Fi yaumin kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun. Mereka turun naik langit bumi itu dalam 1 hari kana miqdaru yang ukurannya alfasanatin 1000 tahun mimma dari hari yang kalian hitung-hitung di dunia. Jadi mereka malaikat turun naik langit bumi ini sehari bisa bolak-balik gitu. Alfasanati mimma ta'udun, 1000 tahun. Sehari bisa bolak-balik karena kan jarak dari planet bumi ke langit pertama itu kan 500 tahun. Kalau ditempuh pakai jalan kaki 500 tahun baru nyampe gitu. Berarti kalau kita jalan kaki bolak-balik dari bumi ke langit 500 tahun, nanti turun dari langit ke bumi 500 tahun, 1000 tahun kan. Tapi kalau untuk malaikat mudabbiratil umur atau malaikat
hafadzatul a'mal atau malaikat hafadzatul abdan atau malaikat lainnya, mereka mampu bolak-balik langit bumi ini dalam waktu 1 hari. Pagi turun, sore udah bisa naik lagi gitu. Karena miqdaru alfasadati mimma ta'udun, karena mereka mah kecepatannya kecepatan cahaya. Dalam ayat lain kana miqdaru khamsina alfasanatim mimma ta'udun, 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ini lebih cepat lagi berarti kan? Dalam 1 hari karena miqdaru khamsina alfasanati mimma ta'udun bisa nempuh kecepatan 50.000 tahun. Kalau buat kita jalan kaki 50.000 tahun baru nyampe. Kalau buat malaikat mah sehari aja udah beres. Karena mereka kecepatan cahaya. Zalika, yang menciptakan dan mengurus makhluk adalah Allah, yang mengetahui seluruh perkara gaib dan seluruh perkara nyata, Al-Azizur Rahim, yang maha gagah maha penyayang. Wallahu a'lam bishawab.